Nah, untuk selanjutnya itu ada anatomi kardiak dan kardiovaskular sistem. Nah, jadi jantung itu letaknya itu di dalam kafum torak atau di dalam rongga torak. Bentuknya seperti kerucut tumpul. Bagian atas itu dinamakan basis cordis dan bagian bawah dinamakan apec cordis gitu. Jadi tersusun atau otot berstruktur saran lintang tetapi kerjanya seperti otot polos dan dipengaruhi saraf otonom. Berat jantung itu kurang lebih 250 sampai 300 gram. Nah, kemudian untuk struktur jantung, jadi jantung itu memiliki lapisan dinding jantung dari luar ke dalam itu ada perikardium, kemudian ada miokardium dan ada endokardium gitu. Nah, untuk pembagian ruangnya itu ada dua atrium kanan kiri dibatasi oleh septum interatrial, kemudian ada dua ventricle kanan dan kiri juga itu dibatasi oleh septum interventrikular gitu. Nah, antara atrium dan ventrikel kanan itu ada katup yang dinamakan valvula tricuspidalis. Kemudian ada uh, antara atrium dan ventrikel kiri itu ada valvula bicuspidalis atau valvula mitralis. Jadi ini atrium kanan, torak atrium, kemudian ventrikel kanan itu dibatasin oleh tricuspidalis gitu ya. Ini ada tiga. Kemudian di left ventricle dan left atrium itu ada mitral valve atau bicuspidalis gitu. Kemudian ini ada pembaginya. Pembagi antar ventricle itu dinamakan septum interventricular. Kemudian bagian atasnya ini yang membatasi si atrium itu dinamakan septum interatrial. Nah, jantung ini merupakan pembuluh darah besar. Nah, yang dimaksud pembuluh darah besar itu adalah pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan jantung gitu. Nah, pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan jantung itu ada aorta, ada arteri pulmonalis, ada vena cava superior dan inferior, kemudian ada vena pulmonalis gitu. Nah, di sini dapat dilihat pembuluh darahnya ini warna ungu dinamakan pulmonary artery. Kemudian ada aorta, itu juga langsung ini membawa darah bersih, sedangkan pulmonary artery itu dia membawa darah uh, membawa darah kotor itu keluar dari jantung gitu. Nah, sedangkan bagian ungu yang ini masuknya dari right atrium, ini adalah vena cava superior dan inferior. Aorta itu berpangkal pada ventrikel kiri dan membawa darah bersih dari jantung ke tubuh hingga ke kepala. Jadi ini aorta ya. Dia nanti darah yang sudah bersih berwarna merah itu akan dibawa keluar gitu, akan dibawa ke seluruh tubuh. Kemudian arteria pulmonalis itu berpangkal dari ventrikel kanan. Ini ya, right ventricle itu langsung naik ke atas. Nah, ventrikel kanan ini membawa darah kotor dari jantung ke paru-paru gitu. Jadi langsung masuk ke pulmonary artery. Nah, selanjutnya ada vena cava superior, itu membawa darah kotor dari tubuh bagian atas atau dari daerah kepala dan bermula pada atrium kanan, jadi masuk ke atrium kanan. Nah, sedangkan vena cava inferiornya itu membawa darah kotor dari tubuh bagian bawah dan bermuara di atrium kanan juga. Gitu. Jadi di atrium kanan ini akan ada dua vena, muara dari dua vena yaitu cava superior dan cava inferior. Kemudian untuk vena pulmonalis ini akan membawa darah bersih dari paru ke jantung dan bermuara pada atrium kiri. Nah, ini atrium kiri. Jadi nanti kalau darah yang dari vena pulmonalis sudah masuk ke atrium kiri, dia akan masuk ke dia akan langsung keluar ke aorta. Kemudian siklus jantung. Nah, jantung itu memiliki 3 periode kerja. Yang pertama dari sistol atau kontraksi otot jantung, yang kedua ada diastol dan relaksi otot jantung, serta istirahat antara sistol dan diastol. Nah, untuk sistol atrium dan ventrikel itu terjadi bergantian. Normalnya tidak mungkin atrium dan ventrikel sama-sama dalam keadaan sistolik seperti itu. Nah, frekuensi jantung yang normal itu 70 sampai 90 kali per menit.
Sedangkan satu kali sistole ventrikel kiri itu dapat memompa 60 sampai 70 cc darah masuk ke aorta. Nah, ini siklus jantung ya. Jadi pada saat kardiak distol itu darah akan mengisi seluruh rongga jantung. Jadi nanti darah akan masuk ke seluruh rongga jantung, masuk ke ventrikel-ventrikelnya, dari atrium masuk ke ventrikel. Kemudian pada atrial sistole, nah nanti atrial sistole, ventricle distol. Nah, ini nanti pada saat sistole itu darah akan keluar dari ventrikel gitu. Jadi ini kayak gini nih gambarannya nih. Jadi darah masuk ke atrium itu pada saat diastol. Darah sudah masuk ke sini, kemudian pada saat diastol dia akan masuk ke ventrikel. Nanti pada saat sistol dari ventrikel akan keluar ke arteri pulmonalis atau ke aorta thoracalis gitu. Nah, ini ada siklus jantung. Siklus jantung itu dapat diukur ya, diukur dengan menggunakan ECG atau ECG itu elektrokardiografi gitu. Nah, di sini gambaran yang berwarna diarsip warna ungu ini merupakan kerja jantung yang diukur. Jadi yang pertama itu ada electric impulse travels from the sinoatrial node to the wall of the atria causing them to contact. Nah, kemudian lanjut ada garis lurus, itu ada atrioventricular node atau sinyal, kemudian sinyal itu akan diteruskan ke bawah ke ventricle membentuk sudut. Kemudian ketika ventricle itu berkontraksi atau atau sistol, ketika sistol si ECG itu akan memiliki puncak atau peak gitu. Kemudian nanti dia akan berelaksasi kembali. Kemudian untuk sistem kardiovaskuler, nah kardiovaskuler itu merupakan terdiri dari peredaran darah besar atau sirkulasi mayor, yaitu dari jantung ke tubuh dan kepala. Kemudian ada peredaran darah kecil itu atau sirkulasi minor, itu nanti hanya dari jantung ke paru-paru. Nah, ini ya sirkulasi minor. Sirkulasi minor itu rutenya itu dari atrium kanan, kemudian ada valvula tricuspidalis, kemudian membuka, kemudian dari ventrikel kanan itu akan masuk ke katup semilunaris yang ada di arteri pulmonalis. Kemudian dari katup semilunar pulmonalis membuka, itu akan masuk ke arteri pulmonalis. Setelah masuk ke arteri pulmonalis, dia akan mengisi paru-paru gitu. Nanti di paru-paru akan terjadi deoksigenasi atau CO2 diganti dengan O2. Kemudian setelah terjadi deoksigenasi, darah akan masuk ke vena pulmonalis dan masuk ke atrium kiri gitu. Nah, untuk sirkulasi mayor itu lebih kompleks dan lebih panjang. Itu jalur awal itu dari atrium kiri. Jadi dari atrium kiri sebelah sini, atrium kiri itu akan masuk ke valvula bicuspidalis membuka, kemudian masuk ke ventricle atrium kiri. Valvula bicuspidalis terbuka akan masuk ke ventricle kiri. Nanti dari ventricle kiri itu akan membuka katup semilunaris aorta dan masuk ke aorta. Nah, ini dari aorta nanti dia akan mengisi bagian bawah tubuh dan mengisi bagian atas atau kepala gitu. Nanti setelah sampai di ujung dia akan menjadi kapiler, dari kapiler akan masuk ke vena. Nanti dari vena ini nanti turun dari kepala yang turun ke bawah dinamakan vena cava superior, dan dari bagian kaki ke kepala ke atas dinamakan vena cava inferior gitu. Nanti akan masuk lagi ke atrium kanan gitu. Kemudian ada korangiografi.
Nah, angiografi koroner atau angiografi jantung adalah pemeriksaan medis yang dilakukan untuk mengamati pembuluh darah jantung dengan menggunakan teknologi canggih radiologi. Nah, di sini ya contohnya, pengertiannya ya. Jadi angiografi koroner dilakukan dengan menggunakan media kontras yang disuntikan ke pembuluh darah koroner jantung melalui lengan atau pangkal paha. Nah, prosedur ini mampu menghasilkan rangkaian gambar yang dapat menunjukkan lokasi, tingkat keparahan, dan jumlah pembuluh darah koroner yang mengalami penyumbatan. Contohnya pada pemeriksaan penyakit jantung koroner gitu. Nah, ini gambar yang saya sajikan ini merupakan DSA atau Digital Subtraction Angiography pada jantung. Nah, DSA jantung ini biasa juga disebut dengan core angiografi, seperti itu. Nah, tadi kan pembuluh darah jantung itu ada 3 ya. Udah jelaskan belum sih videonya? Kemudian Ibu jangan gerak-gerak ya, Bu. Kemudian untuk modalitas pemeriksaan jantung itu, pemeriksaan radiologi yang biasanya dilakukan untuk pemeriksaan angiografi koroner itu antara lain ada MCT kardiak, ada MRI kardiak, ada PCI atau percutaneous coronary intervention. Ini biasa untuk pemasangan ring jantung. Kemudian ada CAG atau coronary angiografi dan ada echocardiografi atau USG. Nah, gambar yang disajikan ini adalah gambaran CT scan dari jantung gitu ya. Di sini ada left atrium, aorta, kemudian ada right atrium, pulmonary artery, dan ada RCA atau right cardiac artery gitu. Right coronary Ibu artery. jangan gerak-gerak ya, Bu. Pakai cepat aja nih. Kemudian ada segmentasi koroner. Jadi segmentasi koroner ini standarisasi penamaan dan pembagian segmen arteri koroner mempermudah dalam mendeskripsikan dan mengkomunikasikan hasil pemeriksaan. Nah, segmentasi arteri koroner berdasarkan American Heart Association atau AHA itu masih dijadikan standar untuk penamaan dan segmentasi arteri koroner beserta cabang-cabangnya. Nah, di sini ada ini kan aortanya ya, pangkal aorta. Jadi si arteri koroner itu keluar dari pangkal aorta sebelum aorta itu menuju ke ke bagian torakal gitu. Nah, di sini ada RCA atau right coronary artery, kemudian ada left main atau LM, kemudian ada circumflex atau LCX, kemudian ke anterior ke LAD atau left anterior descending gitu. Jadi dia ke anterior kemudian ke bawah descending gitu. Nah, untuk RCA ini nanti ada bagian lagi, ada PDA atau ada PLB juga gitu. Nah, kemudian ada ini cardiac arteries yang tadi sudah dijelaskan di gambar awal. Nah, dari gambaran jantung ini aortanya. Aorta itu akan mengeluarkan 2 cabang utama untuk jantung, ada right, ada left gitu ya. Nah, di sini ada RCA, kemudian ada left main, nanti yang berisi left circumflex atau LCX dan left anterior descending atau LAD ke depan. Ya, ini cardiac arteries dari tampak anterior dan posterior ya, posterior inferior. Nah, untuk dari anterior itu sendiri itu terlihatnya itu RCA sama LAD-nya, left main terus LAD gitu. Kalau LCX-nya cuma kelihatan garis utama doang. Nanti pada posterior itu akan terlihat lagi nih cabang circumflex-nya atau cabang circumflex, kemudian ada cabang posterior dari si RCA juga. Nah, kemudian selanjutnya ada cardiac veins. Nah, cardiac veins ini cabang pembuluh darah vena utama pada kardiak itu disebut itu ada great cardiac vein atau vena cordis magna. Ini great cardiac vein itu yang paling besar. Kemudian ada sinus coronarius yang ke belakang. Kemudian ada
middle cardiac vein and small cardiac vein, atau juga disebut vena cordis parva. Ini middle cardiac vein. Kemudian yang keempat ada vena posterior ventricle kiri gitu. Nah, ini kalau dari sisi anterior dan posterior inferior gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke radiologi anatominya ya. Jadi yang pertama ini dengan modalitas MSCT kardiak. Untuk MSCT kardiak ini ada chamber view. Chamber view itu dia akan menghasilkan gambaran jantung itu long axis dan short axis. Jadi untuk long axis itu dia akan melihat 4 chamber, itu atrium kanan, Mary nggak akan mati kok Mi. Atrium kanan, atrium kiri, kemudian ada ventricle kanan, ventricle kiri gitu. Kemudian di sini ada two chamber view, itu hanya melihatkan atrium dan ventricle saja gitu. Kemudian ada short axis, itu melihatkan ventricle saja atau atrium saja gitu. Jadi ini yang terlihat di sini adalah ventricle-nya atau bagian bawahnya ini gitu. Kemudian juga ada short axis, ini bagian ventricle, atrium yang atas. Jadi atrium kanan, atrium kiri, kemudian ada aorta. Kemudian di sini ada angiography view. Angiography view itu hanya melihat pembuluh darah dari arteri koronari saja gitu. Nah ini ya, terlihat seperti ini ya. Ini hasil dari rekonstruksi di CT scan. Nah ada yang bagian putih ini biasanya kalau pada kontrasnya ini enhance, itu ada dua kemungkinan, antara pasiennya memiliki riwayat pemasangan stent jantung, atau pasien itu memang memiliki plak atau penggumpalan pada peredaran darahnya gitu. Nah selanjutnya ini ada rekonstruksi 3D VRT. 3D VRT itu gambarannya seperti kalau teman-teman bikin CT scan 3D facial atau 3D kepala ya, nanti gambarnya bisa diputar seperti ini. Kemudian untuk yang ini 3D VRT Cine. Nah untuk Cine ini itu biasanya tersedia pada modalitas CT scan dengan slice yang cukup tinggi dan spesifikasi software yang cukup baik ya, karena jantung itu kan selalu berdetak ya, jadi kemampuan CT scan yang tinggi itu seperti 512 slice itu akan bisa menangkap pergerakan jantung tanpa putus gitu. Nah walaupun di sini masih terlihat garisnya ya, garis dari jantungnya gitu. Nah kemudian ada transparan mode. Transparan mode ini rekonstruksi CT scan juga yang dapat melihat pembuluh darah tapi masih ada bayangan jantungnya gitu, jadi bisa kelihatan bagian posterior dan anteriornya secara bersamaan. Kemudian saya ada rekonstruksi MIP. Nah untuk MIP ini dia akan melihat pembuluh darahnya saja gitu, fokus pada pembuluh darah. Jadi di sini akan terlihat pembuluh darah RCA, kemudian di sini ada PLB, ada PDA. Nah saya lagi angiography view seperti yang tadi ya. Ini angiography view gambarannya tapi di inverse. Tadi kan yang angiography view pertama ini kan gambarnya gambar negatif ya, kemudian dipositifkan jadi seperti ini di inverse. Saya ada echocardiografi. Untuk echocardiografi ini menggunakan modalitas USG gitu. Nah untuk USG jantung ini dia ada 4 penamaan. Yang pertama ada plak, itu untuk melihat RV, LV, LA. RV itu right ventricle, LV left ventricle, dan LA itu adalah left atrium gitu. Kemudian ada potongan sak, itu akan melihat bagian atasnya gitu, bagian supero inferior itu akan terlihat RA right atrium, RV right ventricle, kemudian ada LA itu left atrium. Kemudian ada potongan atau proyeksi apical four chamber. Four chamber itu akan terlihat keempat chambernya atau keempat bagiannya, ada RVLV, RALA gitu. Selanjutnya ada subpostal. Subpostal juga akan menampilkan four chamber.
itu ada LALV, RARV juga gitu. Nah, ini ada ehokardiografi dengan gabungan Doppler. Jadi Doppler itu dia akan melihat flow atau peredaran darahnya gitu, lancar atau tidaknya gitu. Selanjutnya ada MR kardiak. Nah, untuk MR kardiak dia itu menghasilkan gambarnya itu sine ya. Sine itu gambarnya nantinya jadinya movie gitu. Nah, di sini ada sine to chamber atau shock axis. Jadi di sini to chamber ini akan memperlihatkan ventricle ya, melihatkan ventricle kanan dan kiri gitu. Nah, nanti gambarannya itu akan seperti ini, akan terus bergerak gitu. Nah, di sini ventricle kanan, ini ventricle kirinya ya. Nah, kemudian untuk yang long axis atau four chamber itu bisa dipotong dari potongan koronal gitu. Jadi koronal ini dapat four chamber, ini ada atrium kanan, ventricle kiri. Kemudian di sini ada atrium ini atrium kanan, ventricle kanan, kemudian ini ada atrium kiri gitu. Nah, kalau dari potongan yang ini itu kelihatan four chamber banget. Nah, di sini ada atrium kanan. Jadi dari atrium kanan ini kelihatan ada katupnya ya, katup tricuspidalis itu masuk ke ventricle kiri. Nah, nanti dari ventricle kiri itu kan dia naik ya, naik, tapi ini nggak kena potongannya, nggak pas potongannya. Nah, nanti naik itu dia ke arteri pulmonalis. Nanti dari arteri pulmonalis baru dia masuk ke ventricle kiri gitu. Nah, dari ventricle kiri ini nanti dia darahnya akan dipompa masuk ke atrium kiri gitu. Nah, untuk kardiak itu dia ada juga namanya cardiac perfusion. Untuk cardiac perfusion ini dapat melihat otot jantung ya, apakah masih bagus atau tidak gitu. Nah, untuk yang normal itu gambarannya akan seperti ini. Kalau kemudian untuk yang infark atau ada kematian otot jantung, gambarannya untuk warna itu akan lebih berkurang gitu, atau banyak yang bolong-bolong seperti ini. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada CAG atau PCI. Jadi di sini ada gambaran RCA atau right coronary artery. Nah, pada RCA ini nih, kalau pada DSA atau cath lab itu dilihatnya lihatnya salah satu. Jadi kanan dulu atau kiri dulu gitu. Nah, di sini ada RCA, kemudian yang sebelah kiri ini ada LAD gitu. Nah, ini ada LAD atau left anterior descending, kemudian yang ini adalah LCX-nya gitu. Nah, si LCX-nya akan ke belakang gitu. Kemudian di sini cabang utamanya ada yang dinamakan tadi left main gitu ya. Dari left main ada LAD, ada LCX gitu. Nah, ini PCI atau interventionnya. Jadi di sini ada ini LAD. Salah kan. Ini ada LAD stenting ya, bukan LCX ya. Jadi di sini dapatnya pada gambar before. Di gambar before ini terlihat flow-nya lebih rendah dan di sini lebih ada penyepitan. Kemudian di gambar after setelah dipasang stent atau dipasang ring jantung, flow ke bawah itu akan lebih lancar. Ini lebih tegas ya kontrasnya. Oke, untuk materi yang saya berikan sudah selesai. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Silahkan yang ingin bertanya. Ada yang ditanyakan?
ibu gerak-gerak, nanti dia akan jenak ibu. Percuma Mi. Oke, saya tunggu sampai 8.25 ya. Kalau masih ada yang mau tanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, nanti 8.25 saya tutup ya. Iya, Pak. Ibu jangan gerak-gerak ya, Bu. Percuma dibilang. Aku udah dari gerak-gerak mulu ya. Tusuk aja udah di perutnya langsung. Berarti kamu udah bisa nyuntik Mi? Udah bisa nyuntik berarti? Tergantung. Tergantung pasiennya. Pernah Mau beng disuntikkannya. pernah bengkak? Hah? Kadang bengkak. Terus kamu apain? Ya kamu jangan kayak gitu, aku lagi screenshot untuk absennya si Zazentar. Ini bagus ini. Tapi gerak dikit. Udah ada gambaran lainnya juga kan.
Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuannya ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kalau nggak salah, ini yang saya ajar untuk USG juga ya. Eh, besok Senin, materi terakhir USG. Materi terakhir USG itu materinya apa ya, lupa saya. Besok Senin saya ngajar itu jadwalnya jam 9 ya. Jam 8 apa jam 9 ya jadwalnya ya. Ya itu pokoknya kalau nggak kayaknya jam 8 ya, jam 8 aja ya. Nanti jam 8 kita bertemu lagi hari Senin dengan materi USG ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.